Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kita awali dari analisa ya. Kita awali dari analisa dulu. Mungkin berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan kemarin teknik yang swing sudah kita bahas. Kita akan coba membahas analisa di day trading ya. Day trading ya, trading dengan teknik jangka pendek ya. Kalau kita suka dengan swing, nanti bisa kita banyak komunikasi, bisa kita banyak konsultasi atau diskusi bahkan berkaitan dengan swing atau trading jangka panjang. Saya akan memberikan tips ya, bagaimana kita membaca, kemudian menjatuhkan pilihan kita, entry kita bagaimana, exit kita di mana, kemudian lot kita berapa. Ya, maka judulnya adalah day trading, analisa di day trading. Day trading ini trading kita dalam hitungan jam sampai 1 hari. Jadi jangan bermalam terlalu lama, atau jangan sampai, kalau bisa jangan sampai overnight atau bermalam, atau bahkan lebih dari 1 hari. Saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya yang menggunakan day trading ini, kita bisa exit sebelum jam 00. Artinya jam 23, 58, 59 mungkin, atau jam 00 persis. Kalau jam 00 nanti, kalau sudah lepas jam 00 akan kena namanya swap atau biaya sewa. Sehingga ada sebagian broker yang menerapkan swap atau biaya inap, sehingga ketika kita diam tidak trading pun ada potongan terus menerus. Maka saya rekomendasikan tidak melakukan entry di atas jam 12 malam ya, kalau kita menggunakan day trading. 1 jam 2 jam boleh, artinya ketika floating kita bisa mungkin tunggu hingga 1 jam 2 jam, karena pasar tidak bisa kita baca secara pasti ya. Mungkin kita analisa buy, marketnya masih koreksi turun ya, tetapi pada akhirnya masih naik lagi ya. Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tahu teknik tradingnya, tentu nanti ketika berbalik kita akan panas dingin. Dimulai dari analisa, bagaimana kita menganalisa di day trading ya. Pertama, untuk menganalisa di sana, bagian dari rutinitas kita pagi, siang atau sore tidak menjadi masalah. Yang paling penting sebelum analisa, pertama kita lihat jadwal berita dulu ya. Jangan lupa kita selalu melihat jadwal berita. Berita ketika kita menggunakan pasangan XAU USD ini selalu jam malam ya, karena berita berkaitan dengan USD, berkaitan dengan Amerika, ini marketnya jam 19 malam ke atas, sehingga biasanya berita itu jam 19.30, jam 20.00, 20.30, kemudian mungkin jam 21.00, 21.45, ada jam 21.45, ada jam 22.00 ya, ini rata-rata begini ya. Ya, rata-rata jam segini. Kemudian nanti ada jam 01.00, 0 sampai dengan 02.00. Ini rata-rata untuk pengaruhnya terhadap US dollar. Sehingga jam-jam ini harus hati-hati ya. Kalau jam 1, jam 2 kan ini khusus ya, ada berita yang berdampak besar yang berkaitan dengan pengumuman suku bunga Bank Amerika atau FOMC ya, atau Federal Open Market Committee. Biasa di FOMC ini sangat berpengaruh sekali, dan dalam hitungan detik bisa bergerak sangat panjang. Karena itu hindari hindari pas ada berita ini kita otak-atik di transaksi yang kita tidak jelas di sana. Minimal 30 menit sebelum news dirilis ya, 30 menit sebelum news dirilis, pastikan transaksi kita clear, tidak ada yang tersisa di sana. Ya, kecuali memang menggunakan lot yang kecil, atau bahkan kita
memang sengaja masuk di jam-jam jelang news dirilis. Sebelum itu pastikan semuanya clear dulu ya. Di 30 menit pertama itu pastikan clear. Berikutnya nomor 2 ya, langkah analisa yang kedua. Yang pertama lihat jadwal berita, yang kedua perhatikan tren di time frame besar atau petunjuk yang bisa kita baca, petunjuk di time frame D1 ya, di time frame D1. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui secara umum arah pergerakan itu kemana, potensinya bagaimana, kemudian candle-candle terakhir itu mengarah kemana. Nanti kita lihat di time frame D1 ya. Baik di pagi hari kita lihat, di siang hari atau di sore hari. Kalau kita buka chart, pertama kita lihat jadwal dulu, catat di sana jamnya berapa yang berdampak besar. Ada news berdampak besar, kemudian lihat ada news yang berdampak sedang. Kemudian berikutnya lihat tren atau petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari time frame besar, arahnya dominan kemana. Oke, nomor 2. Yang nomor 3, setelah kita tahu arah kecenderungan potensinya, maka perhatikan levelnya. Level itu apa? Level saya mengacu pada support dan resisten. Oke, sekarang kita bahas yang kedua dulu ya. Ada tren atau petunjuk di time frame besar. Contohnya begini. Oke, kita coba hapus dulu, kita masuk di time frame besar. Jam berapapun kita masuk, kita biasakan melihat di time frame besar D1 atau daily. Nah, di time frame besar itu apa yang bisa kita baca di sana? Yang pertama kita lihat tren utama, kemudian tren kecil ya, tren utama dan tren kecil. Tren utama itu kalau kita zoom begini, di mana dia lebih dominan ya. Kalau kita baca secara visual, kita lihat secara visual arah kecenderungan utama itu ke atas. Ini yang dominan yang mana? Yang dominan itu ke atas. Oke. Ini tren utama. Kemudian yang kedua ada tren kecil. Ada tren kecil di sini. Nah, sekarang yang mana yang kita prioritaskan? Tren utama atau tren kecil? Maka yang kita jadikan patokan adalah tren kecil yang berdampak terhadap tren utama ya. Tren kecil yang berdampak terhadap tren utama. Ya, kita bisa lihat di sini ada tren besar, ada tren kecil. Oke. Tren besarnya naik, tren kecilnya turun. Kita lihat di time frame D1 ini lebih kecil lagi. Nah, perhatikan kenapa sebabnya dia bisa mulai warna merah. Maka kita perkecil lagi. Di sebelah kiri nanti akan ketemu, di sebelah kiri akan ketemu ada harga yang mendekati harga tertingginya. Maka di sini akan kita tarik garis. Nah, ini adalah harga. Kita biasakan untuk zoom in, zoom out. Sehingga perhatikan ketika harga ketemu harga, ini kalau kita tarik garis, maka ini namanya level. Ya, saya sebut level. Ya, ini berarti resisten. Ini resistennya di sini ya. Ini resisten. Berada di resisten, perhatikan sejarah perkembangannya ya. Berada di resisten, di puncak resisten, dia mulai ditolak ya. Mulai ditolak itu dari mana kita lihat? Dari sumbunya di sini. Dari sumbunya ya, artinya ada penolakan seller. Persis berada di levelnya, dia ditolak. Artinya kemampuan untuk menembus level, kemampuan untuk menembus resisten ini sangat berat sehingga ditolak kembali. Kemudian berikutnya di candle selanjutnya ini mencoba untuk kembali naik ya. Sumbu yang di atas ini mengindikasikan usaha buyer untuk terus mendekati levelnya, tetapi tidak sampai di sana kemudian ditolak kembali. Ya, tidak sampai ke sana kemudian ditolak kembali.
sehingga berakhir dengan merah. Berakhir dengan merah sebagai dominan. Maka ketika berada di puncak tidak mampu naik, ada penolakan kemudian berubah merah, maka di sini menjadi petunjuk bahwa seller akan mulai muncul, akan mulai menekan. Sehingga fokus kita arahkan ke sell di sini. Ya, ini di time frame besar, sehingga kita yang ada di mindset kita, yang ada di kepala kita ini mau turun. Ini mau turun. Sampai di mana turunnya? Apakah hari ini atau besok ya? Belum tentu, yang jelas ada petunjuk mau turun. Sampai di mananya kita lihat ada sebelah kiri itu, nanti kita perkecil, adakah nanti di sana levelnya. Yang terdekat di sini dulu. Ya. Yang terdekat di sini dulu. Kemudian kalau dia melewati, maka dia akan mendekati level selanjutnya. Ini di sini ada level di sana di atas, itu kita buat yang semuanya kena, menyentuh, ini menyentuh, maka ini level pertama yang akan ditarget ya. Berikutnya ketika dia lewat, maka akan mendekati level di sini, ya, akan mendekati levelnya di sini. Bertahap begitu. Akan bertahap mendekati levelnya. Pertama di sini akan mendekati di sini. Memang tidak sehari, ini berhari-hari. Setidaknya kita bisa melihat, oh ini bergerak mau turun ya. Anggap saja kalau kita tidak tahu ya, anggap saja kita belum tahu ini sampai di mana, maka kita lihat yang paling dekat kalau dia turun berada di sumbunya dulu ya, targetnya di sumbunya. Cari yang banyak levelnya. Kemudian kalau dia dilewati, perhatikan karakter candlenya. Ya, dia coba naik berat ditolak. Kemudian turun lagi. Ya, mencoba naik tidak mampu, dia turun. Kemudian ada penolakan di atas, dikembalikan lagi. Sehingga ini momentum. Momentum itu dari lemah menjadi kuat kembali ya. Ini kuat, kemudian melemah, kuat kembali. Kemudian ini momentum berpeluang turun lagi. Kemudian ini juga momentum tapi ada penolakan di sini. Maka ada penolakan ini, hati-hati, maka ada berpotensi ada tekanan naik ke atas. Ya, secara umum masih akan bergerak turun, tapi hati-hati nanti akan ada penolakan buyer. Intinya masih ada potensi untuk turun, tapi hati-hati ada penolakan buyer, nanti akan muncul buyer di sana. Baru kita masuk di H1. Nah di H1 itulah nanti kita melihat triggernya. Di H1 itu nanti kita melihat triggernya seperti apa. Oke, di H1 kita lihat datar, artinya marketnya masih datar. Anggap saja sekarang ini kita baru masuk market, maka yang kita lihat naik dan turun sama, ini adalah wilayah tertinggi, ini adalah wilayah terendahnya. Sehingga kita masuk nanti kalau dia breakout di sana ambil posisi buy, breakout di sini ambil posisi sell sudah. Di antara itu memang kita bisa manfaatkan, tapi hati-hati dia akan selalu naik turun, akan sangat sulit kita menemukan tingkat profit yang jauh lebih besar. Kita ambil posisi buy nanti turun, ambil posisi sell nanti akan naik lagi. Sehingga ini yang namanya formasi datar atau rectangle di sana. Kita mulai tadi dari tren ya, tren di time frame D1 tadi mengarah ke seller ya, tetapi ada penolakan buyer sehingga kita hati-hati. Kemudian yang ketiga levelnya ya, ada levelnya. Kita kembali ke H1 lagi untuk melihat levelnya. Ya, di H1 kalau kita lihat levelnya, support resistennya di mana? Ini sekarang dari turun kuat ini ya, ini mulai datar, mulai lempeng di sana ini, ya, mulai datar. Nah biasanya kalau sudah mulai datar, ini nanti dilihat dia kuatnya arahnya kemana. Nanti kalau dia kuatnya naik, kalau dia arah kuatnya mulai naik, maka dia
perlahan-lahan dia akan berusaha mengejar levelnya. Yang pertama dia akan mencoba mendekati level di sini. Ya, dia akan mencoba mendekati levelnya, kemudian berikutnya dia akan mendekati level di sini. Terus bergerak. Ya, kalau dilewati terus dia akan mencapai titiknya di sana. Ya. Atau bahkan akan dia mendekati level puncaknya di sini. Yang pada akhirnya nanti akan kembali menutup level puncaknya di sini. Ya, di sini kemudian di sini. Ya, biasanya kalau tidak menutup di sini, dia yang terdekat di sini. Dia akan menutup level puncaknya. Seperti hanya di sejarah sebelumnya. Seperti hanya sejarah sebelumnya ya. Perhatikan di sejarah sebelumnya dia kuat naik. Ya, di sana kuat naik. Kemudian mencoba mulai merangkak ya, mulai breakout di levelnya, mulai menyentuh levelnya ya. Mulai menyentuh level di sini. Ya, kemudian nanti mulai menyentuh lagi level di atasnya lagi ya, karena terlalu jauh kita anggap saja sudah mendekati levelnya. Dia akan terus bergerak begini. Kemudian akan terus lagi bergerak lagi sampai di puncaknya ya. Puncaknya itu di mana? Kita lihat di D1. Nah, puncaknya di sini. Ya, pertama di sini ya, secara bertahap dia akan melewati di sini, kemudian berikutnya akan mendekati level di sini, kemudian dia akan terus bergerak mendekati levelnya, kemudian setelah itu dia mencapai puncaknya di sini. Mencapai puncaknya. Begitu puncaknya terpenuhi, dia akan mulai balik lagi. Ya. Demikian juga nanti ketika dia mulai turun, puncaknya nanti dia akan mendekati levelnya di sini. Dia akan mendekati levelnya di sini. Nah, sekarang untuk yang dekatnya kita mengambil peluangnya, ambil posisinya. Ambil posisinya karena tadi sudah level kita sudah bahas. Berikutnya yang keempat sekarang. Berikutnya yang keempat adalah triggernya seperti apa ya. Trigger itu apa? Trigger itu adalah penanda untuk entry kita atau ciri-ciri kita mau entry itu apa. Yang paling gampang ya, saya buatkan yang paling sederhana. Yang pertama, trigger untuk market lanjut. Market dia akan berpeluang lanjut ya, intinya di dalam market itu kalau ada market lanjut ya berbalik. Maka harus tahu triggernya apa, petunjuknya apa market itu berlanjut.